Kalau misalnya lu kerja, paling apa sih lu marahin segala macam, ya kan? Paling jelek lu dipecat, habis itu nyari tempat kerja lagi. Nah, pertanyaan gua gimana kalau lu di bisnis ya, tiba-tiba lu punya utang gede, lu harus bayar karyawan lu, ya kan, lu harus bayar kebutuhan hidup lu, dan lu harus makan juga. Nah, itu lebih gila lagi gitu loh. Pusing, bro. Jadi lebih, pressure-nya gede banget. Hello guys, welcome to Dave Aredo Channel. Nah, kali ini gue kedatangan satu orang yang ganteng sih. Kalau menurut gue dia ganteng banget. Jadi untuk para perempuan, cewek-cewek yang masih single, apalagi yang lagi cari cowok, boleh mampir di sini, stay tune di sini, nontonin sampai habis. Adira, a.k.a. Adihua. Wih, apa kabar? Ganteng nggak? Ganteng nggak? Enggak ya, biasa aja. Biasa aja. Karena nyokap gue ganteng. Oh gitu ya. Tapi kayaknya yang bikin lebih ganteng jaketnya nih ya. Wis pasti dong, pastinya. Ini keren banget sih. Always. Jaketnya dari mana sih? Selalu gue pakai kemana aja. Oh, ini jaket dari mana ini? Ini jaket dari papago.id. Papago.id. Oh, yang koleksinya keren-keren banget itu ya? Oh, pastinya dong. Pokoknya kalian kalau mau cari jaket ini berbagai macam variasi, ya kan. Mau custom langsung juga nggak apa-apa, kita bikinin. Oh, yang ada di Tokopedia, Shopee segala macam ada semua ya? Ada semua. Bisa dibeli ya? Bisa lah. Oh. Kalau dilihat-lihat doang buat apa ya kan? Iya. Ini podcastnya siapa sih? Promosi terus ya. Baru mulai udah promosi. Ya namanya juga usaha ya guys, jualan. Ya dibantu ya, dibantu ya kakak ya. Dibantu ya kakak ya. Yo dibantu yo. Oke, Adi Huang. Jadi Adi Huang ini adalah penasehat presiden sekaligus Menko. Enggak guys. Jadi di entertainment gue Fedus, dia salah satu MC-nya yang paling laku kayaknya ya. Enggak juga lah. Atau dalam penjualannya ada konspirasi di sini. Enggak juga kan ada orang dalam ya kan. Orang dalam. Semuanya harus gua. Yang gitu. jualan temen lu juga ya. Makanya dia banyak ya. Dia MC wedding favorit guys. Abis itu dia ini seorang bisnismen muda. Dia pemilik dari Papago ID. Jadi yang dia tadi dipromosikan. Enggak dipromosikan, emang dia itu punya dia aja. Jadi tolonglah dibeli ya. Papago terus lu punya apa lagi sih? Udah itu aja sih. Udah itu aja. Enggak mau sombong. Punya itu aja udah, enggak banyak-banyak. Itu aja tapi udah cukup lah. Duitnya banyak. Udah cukup lah. Udah cukup ya. Buat makan sehari sekali. Sehari sekali ya? Oh, bukan 3 kali ya? Enggak pak, lagi corona pak. Oh lagi corona. Kita harus hemat ini. Sehari sekali aja, gitu. Oke. Jadi Adi Huang coba diceritakan dulu lah itu. Pertama kali kenapa lu bisa kepikiran buka Papago? Oh jadi. Why? Ini mau serius beneran? Ini serius atau enggak ya? Kelihatannya aja, menurut lo lumayan aja. Lah ya, lumayan. Kasih serius dulu lah. Gitu. Kalau dari awalnya sebenarnya Papago itu lebih ke mimpi sih, lebih ke dream. Mimpi. Emang dari dulu pengen banget punya clothing sendiri, pengen banget punya brand khususnya gitu ya. Dari SMA sih udah pengen. Dulu kan kalau nggak salah cerita ke lu juga. Ya kan? Berawal dari mimpi ya? Berawal dari mimpi ya kan. Jadi awalnya dari mimpi doang ya. Pengen dan awalnya kuliah coba-coba jualin produk orang. Oke. Gitu kan. Nah, berjalannya waktu sampai akhirnya coba deh fokus terjun bener-bener mau fokus bangun bisnis ini gitu. Fokus bikin brand. Oke. Kenapa namanya Papago? Nah, ini juga susah dijawab nih. Setiap kali tanya kenapa namanya Papago. Sebenarnya asal ketik aja bagus kayaknya. Yang penting gampang diingat kan gitu ya. Jadi awalnya cuma kayak kan mau jual barang-barang cowok awalnya. Terus habis itu cowok itu identik yang gentleman apa sih? Oh, akhirnya gue kepikiran aja waktu itu tiba-tiba. Kan yang paling sosok gentleman yang paling dekat sama kita apa sih? Oh, ayah. Tapi kalau ayah gue kan gak enak ya kan. Jadi kita coba cari apa ya kan? Papa. Nah, papa kan paling dekat dari jiwa gentleman gitu kan. Padahal kita sering lupa gentleman. Oh ya, yang brewok tuh gentleman ini. Padahal papa kita gentleman kayak gitu. Nah, akhirnya gue bawa kayak papa. Terus kalau papa doang kan aneh kan. Papa apa nih? Nah, abis itu gue nggak ada kepikiran apa sih, cuma kepikiran papa semangat go, jadilah Papago. Nggak jelas. Hanya begitu saja ya. Tapi dia brandnya bisa laku sekali ya. Padahal kan bisa aja Daddy Go, Father Go. Bisa. Bentar lagi kita buat ya. Semua yang go. Kita bikin. Sebelum diambil orang lo patenin dulu. Oke. Dan Papago ini udah dari kapan ya dia? Papago ini sebenarnya iya kalau awal pertama jualannya sih udah dari tahun berapa ya? Tahun udah lama sih 2014 kan? 2014. Awal nge-MC dulu? Awal pertama kali iseng-iseng jualan. Gitu, 2000. Ini boleh minum kan ya? Boleh. Persembahan dari Aruna. Aruna. Kita masih di Aruna Roast and Brew guys, di Kelapa Gading guys. Awalnya 2014. Iya, tapi itu baru nama tokonya dong Papago. Jualannya campur aduk dah.
apa semua, gitu apa ya. aja dijual. Iya, sapu gitu. ijuk, pel. Sapu ijuk, iya. Barang-barang orang tua gue, nyokap gue jual. Seriusan ini? Enggak. Ya kali ya kan. Setelah udah nge-MC lama, baru akhirnya 2018 baru mulai menanamkan keinginan lagi, kayak menanamkan niat lagi untuk oke, kayaknya cukup nih. Gue coba untuk terjun lagi ya ke bisnis. Papago. Papago. Luar Difokusin. biasa. Itu timeline kehidupan lu ya. Dia. Tapi lu Timeline apa? Lu sempet YouTube juga kan? Sempat. Lu sempet ngajarin gue YouTube berapa tahun yang lalu malah. Gue baru bikin sekarang gitu. Gak apa-apa, Oke. yang penting mulai kan. Yang penting mulai. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Tokopedia. Di endorse ya. Di endorse kita. Siapa tahu mau endorse di sini ya. Oke, lu bikin YouTube lu udah sempet naik banget, men. Bukan Enggak lah. sempet, itu udah lah, udah naik banget. Subscribe-nya udah, weh. Ini YouTube-nya nih. Bisa Enggak lu sih, bikin- awalnya cuma iseng doang loh. Kalau Cuma YouTube iseng. awalnya cuma kayak gara-gara tugas kuliah, habis itu bikin dan keterusan. Tugas kuliah? Tugas kuliah waktu itu. Oke. Tugas kuliah, terus gue disuruh bikin video sama dosennya, terus gue upload ke YouTube. Terus kayak, ih seru juga ya. Nah, Bikin lagi. gue tuh tipenya yang kayak selalu berani nekat aja gitu, kayak karena gue bisa mau coba, terus gue langsung coba beli kamera, ya kan, duitnya minjem. Beli kamera 7 juta, langsung cash ya kan, beli. Abis itu gue langsung, mau gak mau kan gue mesti gitu, karena gue mesti balikin duitnya, kayak gitu. Pada saat itu duit lu banyak ya? Oh enggak, kan duitnya minjem pak. Oh iya, iya. Enggak, gue barusan kepikiran Teman-teman aja. gue duitnya banyak ya. Kayaknya VMC-nya terlalu besar ini. Kayak gitu. Oke. Jadi akhirnya menantang aja sih, biar menantang supaya jalan YouTube-nya. Berarti lu orangnya suka tantangan ya? Suka tantangan. Oke, akhirnya YouTube lu jalan dan lu terusin. Kenapa di satu titik menurut gua lu udah bertumbuh banget YouTube-nya? Kenapa lu kayak stop apa enggak sih? Apa gimana ceritanya? Sebenarnya lebih ke sini sih. Kayak kalau orang kan katanya ada quarter life crisis. Wih, keren ya. Kayak orang pinter ya. Kayak orang pintar. Quarter life crisis. Jadi kayak ada krisis gitu kan, krisis tentang diri sendiri gitu. Jadi Oke, gue tahu. bertanya lagi sebenarnya nature gue tuh apa sih, gue alaminya apa gitu loh. Sebenarnya gue tuh lebih kemana sih. Nah akhirnya disitulah gue menemukan kayaknya sebenarnya gue itu bukan ke arah sana, tapi kayaknya gue lebih ke sini gitu. Oke. Menemukan sisi itu aja sih, kayak kayaknya gue lebih cocok di sini deh daripada ini. Nah karena gue melihat banyak hal kayak YouTube nih, YouTube itu growth-nya gila, cepet banget waktu itu. Banget. Waktu itu terakhir gue tinggal, 2017 terakhir gue 16 tinggal ya lo ya? itu subscribernya 20.000. Udah nggak bikin lagi tuh, 20.000 udah nggak bikin lagi. udah nggak bikin lagi. Terakhir gue lihat Sekarang lu udah udah mau- 50.000 Sekarang lebih. udah mau 70.000. Serius? Ditinggal aja naiknya 50.000 guys. Nah kira cuma kayaknya nggak, udah lama-lama jadi nggak pede gitu. Kayak beda lah, kayak rasanya nggak enjoy aja gitu. Ketika jalanin, kok nggak enjoy ya, kok malah jadi beban ya. Biasanya orang menuju ke fase kepikiran ini kalau rekeningnya udah 12 digit biasanya atau 15 biasanya gitu. Kalau ini sisa 2 digit. Sisa 2 digit. Dikit banget tuh. Udah mulai mencari filosofi kehidupan Jadi, ya kan. Oke. Kira kayak kayaknya enggak deh. Nah Kayaknya begitu enggak lah ya. begitu fokus bisnis, emang sih lebih parah lagi ternyata dari YouTube. Itu lebih parah lagi ternyata, jatuhnya lebih parah lagi dan lebih susah lagi, tapi nggak tahu sih, kayak lebih enjoy the process aja gitu. Titik jatuh lu yang pernah lu ngerasa wah anjrit ini drop banget gitu. Itu apa? Sebenarnya sekarang lagi jatuh, Pak. Ya itu sekarang ini. termasuk, ya itu sekarang Jadi, ini. Ya itu sekarang. Terima kasih Corona ya. Terima kasih kamu sudah menghancurkan hidup teman saya. Dan menghancurkan semuanya gitu Semuanya. ya. Tidak ada yang duga lah. Tapi kalau titik terendahnya benar-benar pas mau transisi dari mau mutusin ke mau ke benar-benar fokus ke bisnis. Itu transisi yang gila banget menurut gue. Di saat itu gue lagi udah pacaran sama pacar sebelumnya, itu udah berapa tahun ya? Kan 3 tahun lah, 3 tahun. Waduh. Terus gue diputusin, Pak. Diputusin ya? Terus gue diputusin pas lagi tanggal jadian ya, pas jadian 3 tahun Pak Enif. Oh. Besoknya gue ulang tahun lagi. Berarti mantan lu dengerin gue ya? Ternyata lu yang sama ini. Ternyata gue yang suruh putus. Ya, akhirnya diputusin dan itu Gua waktu baru itu tahu. duitnya itu duit MC nih yang selama ini sudah timbun-timbun ini, ya kan, sudah dibelikan stok barang. Jadi gue memutuskan, Oke. gue mau nekat lagi gitu. Nekat semua duit tabungannya, gue keruk, beli celana pendek. Kalau pertama kali gue jualan celana pendek cowok. Gue ingat. Jebret, beli banyak banget kan nih. Berapa, gue lupa berapa puluh sen. Oh Pokoknya berarti gua lu beli sistemnya lu stok dulu ya? semua. Stok. Lu stok dulu abis itu oke. Yap. Itu Jadi, yang bener sih. Awalnya kan dulu kan gue pernah dropship, tapi ya udahlah gue coba untuk beraniin diri untuk stok. Gue yakin nih, ya kan, untuk
Begitu beli, ternyata takdir berkata lain. Nggak laku celananya masalah ya. Kayaknya bapak ini termasuk yang saya minta, Pak, beli dong Pak. beli dong gitu. Oke. Di, mungkin untuk teman-teman ada yang nggak tahu perbedaannya antara nyetok dan dropship. Dropship itu intinya kita nggak perlu nyetok, kita langsung ambil, langsung jual gitu ya? Dropship itu intinya misalnya Soalnya kalian gue nih, juga kurang... misalnya kalian ya ada yang mau jualan barang terus bingung jualan apa, terus bingung bikinnya gimana. Ya kan jualan barang papa gue boleh di dropship. Jadi kalian tinggal kalau ada orderan ya kan dipromosiin, ya kalau ada orderan ya baru diorder ke sini. Jadi nggak perlu nyetok apa-apa, nggak ada resiko sama sekali. Itu istilahnya dropship. Nice. Gitu. Tapi nama brandnya Papago juga atau? Nama brandnya Papago. Papago juga, oke. Kalau itu, nah tapi ada juga memang kalau memang mau misalnya mau mulai bisnis kecilan juga udah ada sih yang kayak lu bisa bikin dengan kuantiti yang sangat sedikit. Misalnya baju kuantitinya sedikit nggak apa-apa, coba-coba dulu itu juga bisa. Gitu. Nah kalau gue waktu itu nekat, banyak. Kepedean. Nekat ya. Karena bisa jadi MC kan, pede kan, kepedean. Pede, ternyata di atas panggung sama beda. Begitu beda udah ya? dibeli ternyata nggak laku sama sekali. Dan itu bener-bener gue udah nggak punya duit sama sekali. Di tabungan udah nggak ada. Jadi udah bingung mau gimana. Terus akhirnya saking stresnya gue sampai ikut retret meditasi. Jadi gue gundulin kepala gue botak nih, ya kan jebret botak terus gue meditasi Pak di gunung 10 hari. 2017. 2018. 18 ya, 18. Nah masalahnya job MC udah udah gue cancel semua. Kok gue sampai akhir tahun gue cancel semua. Wih, pede banget ya. Pede banget bakal berhasil. Salah strategi bro. Kehabisan cash kan, jualannya nggak laku. Ya udahlah, gue udah hopeless kan, gue meditasi aja 10 hari. hasil dari meditasi lu apa? Hasil dari berguru di goa itu akhirnya ya banyak sih perenungan aja sih ke diri sendiri. Perenungan aja. Kayak gitu perenungan. Dan akhirnya gue putusin untuk jualin itu gimana cara ngabisinnya. Waktu itu udah gue habisin duit, terus gue punya utang langsung. Utangnya 10 juta. Jadi gue utang sama orang buat nambahin modal. Karena kan nggak laku nih. Terus gue coba lagi gimana pun caranya buat iklan kayak, buat endorse kayak. Masih nggak laku juga. 10 juta gue pinjam buat promosiin lagi, budget promosi. Ternyata nggak laku juga. Emang produknya aja jelek berarti. Berarti itu waktunya lu untuk meditasi ya? Nah jadi akhirnya cara ini itu gue sempet kayak keliling rumah gitu. Lu ngapain biar survive itu? Keliling rumah. Keliling rumah itu maksudnya? Tiap hari celananya jual door to door gitu? Door to door, celananya gue ikat di motor, gue ikat, ya kan? Terus gue keliling ke rumah temen-temen gue. Gila. Kok lu beli dong, lu kalau nggak beli gue nggak pulang. Gila, beli ini, sampai cepet dua gitu ya, luar biasa. Cepet dua. Dan akhirnya ya lumayan sih kejual, walaupun nggak habis juga. Waktu itu nggak habis. Nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali. At least utang 10 juta kebayar. Buat sebulan doang waktu itu utang, akhirnya kebayar. Gila, berarti lu nih tipe cowok yang bertanggung jawab ya? Nggak juga lah. Nggak juga. Kebetulan aja masih lu bisa. lagi pengen gue naikin juga lu. Kebetulan aja lagi bisa. Oke, itu kurang lebih titik terendahnya. Titik tertingginya, pencapaian di Papagolu itu yang lu ngerasa, wah ini the best sellingnya lu. Pas ini sih, sempat pernah pas kita jadi official store. Nah itu tuh. Dari Tokopedia. Lu di endorse ya? Enggak di endorse gue. Tapi emang kenyataan kan ya kan? Emang kenyataan. Official store di Tokopedia dan itu seneng banget sih, nggak nyangka gitu. Kayak gitu tiba-tiba kok bisa jadi official store kan? Padahal kayak gue berjualan masih sedikit waktu itu, kayak masih biasa-biasa aja, nggak terlalu banyak lah gitu. Kok bisa jadi official store? Tapi padahal maksudnya gue baru mulai loh. Waktu itu Tokopedia baru jualan 2 bulan, terus langsung jadi official store. Terus kan kayak wow. Itu apa karena penjualan lu bagus banget selama 2 bulan itu? Karena growth-nya cepet banget waktu itu. Gitu. Dan saat itu gue kayak lagi pengen banget. Waktu itu titik pertama tuh kayak gue pengen banget rasanya gimana sih duit masuk tabungan dalam sebulan tuh 100 juta. Wih, 100 juta pertama ya. Rasain cek ya. Oh gini. Dan ternyata tercapai ya? Ternyata biasa aja Pak. Habis itu langsung mikir lagi gimana naikin lagi. Oke. Gitu kan. Cuma saya itu titik pencapaian kayak, wah ternyata bisa loh. Gitu. Gila 2 bulan doang lo ya? 2 bulan. Langsung masuk gitu. Itu pada tahun? 2019. 2019, oke. Jadi 2018 tuh ngumpulin ini doang, kayak kan jatuh tuh tadi. Yeah. Jatuh ya kan, jual celana jatuh. Sampai akhir tahun tuh gue kayak nggak ngapa-ngapain. Susah deh pokoknya bertahan hidup doang. Dan akhirnya coba-coba jualan jaket dari celana yang nggak habis itu. Gue coba jualan jaket. Terus tapi awalnya ini bener-bener gue ngedropship aja dulu deh gitu. Karena udah nggak ada duit lagi kan. Ngedropship dulu. 2 bulan ngedropship, baru gue mulai nyetok. Gitu.
baru bandingin lagi untuk nyetop. Oke, produk Papago tuh apa aja, Di? Produk Celana, Papago. jaket. Celana masih nggak? Karena udah nggak. Oke, sekarang jaket. Jaket, terus Jaket yang keren ini. kaos, jaket yang keren ini, ya benar. Bagus. Abis ini saya traktir kopi lagi, 2 gelas. Jaket, terus ada kaos, terus ada hoodie. Sejauh ini sih itu sih. Oke. Cuma ini itu, cuma jaketnya itu ada berbagai macam jeans, ada banyak banget lah variannya. Top sellingnya so far ya di Papago ini apa? Jaket. Jaket. Jadi kalau di search misalnya kayak di e-commerce gitu ya, kalau kalian search di search engine di e-commerce misalnya chat jaket jeans itu di Tokopedia misalnya. Lagi-lagi Tokopedia. Kenapa sih sebutin Tokopedia? Oke. Pasti Lagi-lagi ada sesuatu. Lagi-lagi itu ya. Nah, misalnya kalau kalian ketik jaket jeans, nah Papago pasti akan masuk salah satunya tuh di atas. Gila. Gitu. Kayak emang spesialisnya itu di jaket jeans. Oke. Gitu. Jaket jeans lo ya. Tapi emang bagus sih. Gue pernah lihat-lihat juga kemarin apa berapa hari yang lalu itu loh, emang bagus. Keren. Model yang terbaru juga ganteng tuh. Masalah corona Pak, nyari model semua bilang nggak bisa ya kan. Okay. Ya udah terpaksa ya kan. Oke, Di, ngomong-ngomong corona, kita banyak banget bisnis yang terdampak dari corona. Apapun, anything. Apalagi kayak macam wedding, travel itu udah pasti entertainment udah ya kayak macam air terjun aja. Nah, salah satunya itu kan clothing line lah gitu ya. Nah, lu pada saat awal-awal corona itu lu ngapain gitu? Sampai sekarang gue mau tahu perjalanan awal corona lu aja. berarti bulan Maret. Maret awal. akhir. Nih, Maret nah ini awal menariknya apa nih, akhir? Maret awal. Oh, Maret awal. Maret awal sampai tanggal 20. Wah, gue lagi panen omset, Pak. Serius lu? Serius. Itu padahal Karena berita bentar Cina lagi di Wuhan udah ada. Tapi orang Indonesia masih bikin meme waktu itu kayak kita ini orang Indonesia nggak bakal kena, ada yang makan di pinggir jalan, dia yang lagi banjir-banjir. Padahal masih kayak gitu. Dan gak ada takutnya, dan itu tanggal 1, kan gue punya target nih. Bisa target penjualan sehari sekian gitu ya. Itu sampai tanggal 1 sampai tanggal 20. Wah, itu masih bagus banget. Kayak masih, kita udah kebayang nih akhir bulan kita rayain ya. 20 Maret kita nih ya, itu masih ya. nih. Begitu tanggal 21, turun. Terus Kenapa? Turun. Karena udah mulai masuk ke Indonesia, waktu itu udah ada 2 orang pertama, terus udah mulai kantor diliburin, sekolah diliburin segala macem. Nah itu udah ngedrop masuk. Untuk urutannya gitu sih. Tapi awal-awalnya kita sempet, udah seneng berjaya. banget, udah sempet semangat banget lah gitu. Udah, lagi gila-gila tiba-tiba turun. Oke, kalau Januari Februari nggak kena imbas, biasa aja. Januari lumayan. Kalau di fashion ya, sebenarnya kalau apa gue doang nggak ngerti juga sih gitu. Kalau di gue siklusnya itu awal tahun Januari Februari itu udah pasti minus. Udah pasti maksudnya nggak biasa trafficnya kurang pasti lah ya biasa aja trafficnya gitu. ya. Karena gedenya itu udah kita bom di Desember. Nah, Desember oke. biasanya omsetnya akan melejit. Di Januarinya pasti akan turun, Februari juga kurang lebih sama. Nanti udah mendekati Lebaran baru titik Naik puasa lagi. itu adalah titik panen lagi gitu. Lebaran Musim baju panen. baru dong ya. kan? Puasa, Lebaran itu baru naik lagi gitu. After Lebaran? After Lebaran juga masih bagus biasanya. Biasanya ya. Kecuali Oke. tahun ini aja. Oke. Nah, Januari Februari itu memang drop karena memang ini kurva itu di bawah kurva atau karena Desembernya naik aja. Jadi kelihatan Januarinya drop. Nah, Januari itu kalau gue lihat ya kan gue coba analisa dan lain-lain gitu ya, semua hal berbagai macam bidang dan aspek kayak menurut gue turun itu karena di Januari kalau kalian ingat itu ada banjir. Berkali-kali banjir di Jakarta. Iya, kan. men. Nah, itu sempat juga akhirnya bikin ngedrop. Tapi maksudnya ngedropnya belum dalam lah. Nggak sedalam yang ini gitu. Masih kayak ya udahlah nggak apa-apa karena kita emang udah tahu Januari Februari kalaupun minus it's okay. Karena kan kita kalau gue hitungnya per kalau gue hitungnya per kayak setahun itu gue bagi jadi 3 bulan semesteran. Tapi bukan 6 bulan ya. Sebutnya apa ya? Lupa. Setengah semester, triwulan. Triwulan lah, per triwulan. Ya. Jadi 3 bulan. Jadi kalau ini minus yang terakhir harus plus kayak gitu loh. Oke, nah Maretnya lu kirain nih plus nih ya. Nah, Maretnya kirain nih plus nih. Ternyata ya sama aja kurang lebih. Oke, April tapi gue plus, Pak. April plus. Gara-gara Kok bisa? Gara-gara jual masker. Oh, nah itu memang kita harus pinter-pinter lihat market, lihat peluang ya. Harus pinter-pinter lihat sih. itu. Oke, Kebetulan lu jual sih. masker dan itu naik lagi. Naik lagi, lumayan untuk
untuk naikin penjualan lumayan lah, ngebantu. Oke, iya mau nggak mau ya harus survive juga. Tapi lu nggak mahal kan jualnya kan? Ya, Mure-mure kan? awal-awal sih lumayan ya. Wah ini yang kayak gini-gini nih. Apalah daya, tapi saya ngejual masker medis loh. Nanti saya tag Menteri Gak Kesehatan boleh. ya. Kita nggak boleh jual masker medis kan, jadi gue nggak jual masker medis. Gue Oke, jualnya oke, ya oke. masker kain, karena gue fashion ya gue pakainya kain. Oke. Gue jual masker kain aja. Ya. Tapi sebenarnya gue ya ada pro kontra lah. Ada orang kan yang bilang kok lagi hari gini malah jualan masker. Kalau menurut gue sejauh lu nggak nimbun masker dan nggak mahalin masker, masih oke nggak sih? Masih Sebenarnya ya. Masih oke Ini banget. kan peluang kita buat survive hidup. Dan di awal itu orang kekurangan masker cuy. Iya. Dan di saat awal banget itu gue baru, karena waktu gue bikin ya, gue bikin hari Jumat, gue inget cuma 3 hari gue bikin, gue beli bahan, langsung gue bikin hari Jumat, hari Seninnya gue udah langsung jual. Itu Senin hari pertama sekolah diliburin, gue lupa tanggal berapa deh. Hari pertama tuh tiba-tiba pengumuman Anies, kalau nggak salah ya, hari Minggunya besok sekolah diliburkan. Lu langsung syok dong. Nah berarti kan Senin gue pas banget nih, begitu gue mulai jualan sekolah udah libur. Nah di saat itu gue baru ngetes 1000 masker. Itu langsung habis 1 hari itu dong. Langsung habis. Langsung habis, hilang. Sampai banyak yang ini gitu, banyak kayak mana punya gue, mana nggak kekejar gitu bikinnya. Artinya kan emang orang-orang lagi butuh itu gitu kan. Nah saya emang orang-orang lagi butuh itu dan lagi cari itu kayak gitu. Ya menurut gue ya gimana ya, kalau dari segi kacamata bisnis ya ini sebenarnya sebuah peluang kan gitu loh. Ya gue juga akhirnya tambah produksi segala macam buat supply-nya supaya tercukupi gitu. Oke. Begitulah ya kira-kira ya. Begitu. Jadi sekarang lagi ngerjain apa nih? Corona Lagi begini. stres Pak. Lagi stres. Sekarang harus berjuang lah buat semuanya, pasti gue yakin banget semua bisnis hampir semua pasti kena impact. Brand-brand gede sih. Brand-brand kena gede impact. pun ya kan, Banyak Zara, loh yang lain semua banding harga cuy. Nah sekarang Iya. kita brand lokal nih kan, gimana Kena caranya dampak kita ke lu dong. gimana caranya kita mau jualan kan gitu kan, karena mereka ini banding harganya nggak kira-kira. Lu kalau liatin websitenya mereka banding Iya. harga, wah parah banget. Berapa? Gue nggak gitu ini range kira-kira misalnya jaket Nih. Zara 1 juta jadi berapa? Celana deh, jangan jaket. Celana, ya. kan. Celana bisa Zara harganya berapa? Di atas 500 sih. Nah, lu udah lihat belum? Sekarang Berapa ada 179.000 celananya. 179. Pull and bear, kaosnya kira-kira berapa? Harganya ya lumayan lah, 200 sekian, 300 gitu kan. Iya. Sekarang ada di websitenya kemarin tuh ya waktu bulan Juni gue lihat itu ada yang sampai 65.000 satu kaos. 65.000. Pertanyaan gue gimana caranya gue jualan kaos yang satunya 100.000 misalnya. Brand lokal. Pull and bear aja. Bersaing dengan Pull and bear 65.000. 65.000. Nah, inilah tantangan baru lagi gitu. Oke, tapi dari sisi kualitasnya, Dari sisi kualitas sebenarnya kualitas luar untuk pakaian dulu lah ya. Luar sama built in dalam negeri itu sebenarnya sekarang semuanya itu mereka nggak ada yang diproduksi di luar. Semua pasti buatan sini. Itu udah walaupun kebijakannya mereknya sih. doang made in. Yap. made in Semua mana. itu pasti produksi di sini. Gitu. Jadi meskipun barang merek apapun, yang gua tahu ya, itu semua udah diproduksi di sini. Konveksi-konveksi sini yang kerjain semua. Jadi sebenarnya secara quality, apalagi kita sebenarnya kayak di Bandung ya, kalau gua lihat ke sana, wah gila sih itu quality itu ada yang udah wah udah keren banget. Gitu. Ngomong-ngomong konveksi dalam negeri, di, gue pernah denger kayak ini kalau nggak salah ya, mungkin kalau kalian lebih tahu bisa benerin nanti di komennya. Inter Milan musim tahun ini itu made in Indonesia. Kaosnya MU yang bener-bener buat main gitu, Made itu in Indonesia. musim tahun 2000 berapa gitu, Yap. itu juga made in Indonesia. Made in Emang menurut lu kualitas konveksi dalam negeri kita itu sebagus itu atau murahnya atau gimana? Yap. Kalau dibandingin sama yang lain, menurut gua kita punya murah ya udah pasti lah dibandingkan mungkin produksi di negara-negara lain ya. Gitu. Dibandingkan mungkin Singapura kalau Cost-nya produksi gitu ya. berapa gitu kayak. Salah satunya adalah murah gitu. Murah produksinya. Nah, apalagi kayak produksi di daerah misalnya di daerah Jawa, Solo dan lain-lain gitu ya. Itu kalau lu punya di sana itu murah banget. Oh, untuk bukan produksi. Jawa Barat ya? Bandung Bukan. gitu. Oh. Kalau untuk yang konveksi gede gitu ya. Konveksi Menurut besar. gua banyak ada yang daerah-daerah itu murah banget kalau memang kalian mau buka gitu. Untuk sana tuh murah sekali. Dan kalau untuk kualitas itu sebenarnya kembali lagi ke ownernya sih. Karena barang tipe bahan jeans nih. Satu bahan jeans aja denim, bahan denim itu ada banyak banget variannya. Gitu loh, tergantung lu mau jual harga berapa. Kalau lu maunya jual harga yang mengincar pasarnya murah, ya silakan aja pilih barang, pasti lu akan ngambilnya kan lu hitung dong, mau jual sekian berarti lu harus ngambil barang harganya sekian. Kalau yang harganya mahal? Kalau yang harga mahal udah pasti. Middle up lah gitu. Harga mahal udah pasti secara kualitas bagus. Tapi tantangan berikutnya adalah di
di cuttingnya, itu cutting sama jahitnya, polanya. Gitu. Karena dulu gue juga pernah nih pakai bahan bagus, jaket denim. Ya kan udah bagus nih, pilih yang paling lembut, paling bagus gitu ya. Yang kalau lu pegang nih, ini udah setara sama brand-brand yang ada di mall gitu loh. Secara dari quality, sisi bahan. Secara bahan. Tapi kalau lu salah teknik cuttingnya atau salah teknik untuk bikinnya gitu ya, itu bisa hancur banget, men. Teknik cutting rata-rata di Indonesia gimana? Menurut gua itu perlu dikulik sih. Karena gua sendiri awalnya ya, kadang gini, gua pernah waktu awal pertama jualan jaket nih, size-nya XL. Ya kan? XL nih kan. Secara lebar samping ke kanan itu XL. Tapi panjangnya M. Ngerti nggak? Gimana itu bisa dijual tuh barang gitu. Karena ternyata gue baru tahu beda jauh banget loh. Iya. XL ke M ketika lu misalnya CMT itu cut make trim, ya kan? Kayak ketika iya dong, biar keren. Istilahnya gitu kalau di garment. Oke, cut make trim. Kalau lu asal aja dan lu nggak tahu porsi potongan itu gitu loh. Nah, itu otomatis pas hasil jadi setelah dia dicuci, karena denim itu aslinya warnanya nggak gini, teman-teman. Warnanya itu kalau yang kayak gini warna aslinya putih krem kayak broken white gitu. Oh. Semua sama, tinggal diwarnain. Lu udah ngerti banget yang gini-gini ya? Kan dunia saya, Pak. Oke, warna aslinya itu ya? Warna aslinya broken white gitu. Nah, itu dicuci kan, di washing namanya, masuk ke public washing. Saat di washing itu, nah itulah yang susah. Karena bahan itu akan menciut 4 sampai 5 cm lah. 4 sampai 5 cm. Yap, itu bisa menciut dan menciutnya itu nggak pasti. Hanya cucian pada saat itu doang? Saat itu dan setiap kali dicuci? Pasti akan cuci. Ini karena dia cucinya itu dalam pakai tekanan, gue juga kurang ngerti ini ya lah ya prosesnya, tapi itu pakai tekanan yang tinggi, yang panas banget. Jadi bahan itu pasti akan menciut. Gitu. Nah, itu yang bikin gue dulu banyak banget try and error di situ. Sampai akhirnya gue dapet, polanya kayak gini, bahan mentahnya kayak gini, pas di coating kayak gini, hasilnya akan gini. Supaya hasilnya begini. Kayak gini. Nah, kalau kalian ini biasanya di belakang ini gue ada bentuknya tuh modelnya V cuttingannya. Nah, itu sebenarnya juga gue akhirnya nemuin kayak gimana caranya supaya di badan itu dia berbentuk. Mau dikancing, mau dibuka, mau gendut, mau kurus, kalau dipakai bentuk V-nya. Berarti awal bikinnya lu harus sekian senti ya, gitu sekian senti segala macam ini ya. Nah, itu juga ada, ya itu menurut gue try and error sih sampai akhirnya ketemu formulanya tuh ini gitu. Nah, itulah gue jadi ngerti kenapa arti brand-brand yang gede itu jadi mahal harganya. Karena try and error itu susah banget. Kayak gitu. Luar biasa, kayak gitu. Luar biasa. Try and error-nya itu benar-benar banyak banget untuk menghasilkan satu produk celana jeans misalnya. Itu banyak juga try and error. Gitu. Makanya harganya pasti akan jadi mahal. Ya, intinya mah ide konsep awalnya, abis itu trial and error-nya ya lu hargai keringat orang juga lah ya. Hargai gitu keringat ya. orang gitu. Ya, itu sih kalau menurut gue di brand fashion, ya itu awal mulanya, dan gue juga butuh proses waktu belajar waktu itu gitu untuk cari tahu yang kayak gitu-gitu tuh. Oke. Gue baru tahu anak gue yang satu ini otaknya ternyata lumayan encer juga ya. Lumayan ada isinya lah ya. Lumayan ada isinya ya. Gak sia-sia ya. Iya. Oke. Di, lu ada nggak tips and trick buat teman-teman anak-anak milenial zaman now untuk start running bisnis bagaimana? Kalau saran gue, ini saran sih ya, kan gue nggak bisa pastiin ini akan works atau gak tidak. Walaupun kayak menggurui gitu. Iya. Jadi kalau saran gue sih, kalian harus coba aja sih, hajar gitu. Coba aja, hajar aja ya kan, mulai aja dulu. Ya emang sih nggak segampang itu gitu untuk mulai, tapi menurut gue di kebanyakan mikir itu malah bikin bikin memperpanjang waktu gitu. Karena gue sendiri sering kayak gini. Kadang maksudnya mau berinovasi ya, terus gue kayak nanti dulu deh, karena nanti begini. Tiba-tiba sebulan, 2 bulan berikutnya, ide gue dipakai sama orang lain. Itu nyesek banget sih. Kayak, oh my god, ini ide gue loh. Tahu gitu, gue udah mulai dari kemarin ya gitu ya. Ada itu, nah kalian harus tahu bahwa ketika kalian punya sesuatu yang kalian rasa spesial, gue punya ide kayak gini nih, ini kayaknya keren banget, gak ada. Ingat loh, dunia ini luas banget dan bisa aja ada orang yang kepikiran ide yang sama dan akhirnya duluan garap itu. Jadi menurut gue jalanin aja, hajar dulu, ya kan. Terus kalau gue sendiri, yang kedua menurut gue yang mesti diingat bahwa semua itu butuh proses. Gue selalu percaya itu sih, gitu. Karena gue lihat banyak orang-orang kayak anak-anak yang mungkin di bawah gue usianya sering sharing gitu ya, sering nanya gimana sih ini, dan yang gue tangkap adalah mereka tuh maunya instan banget, ya kan. Ada sih memang ada yang bisa instan, tapi nggak semuanya jalan ceritanya kayak gitu. Nah kalau gue percaya ada namanya tipping point, kayak gitu. Kayak tiap orang nih ada tipping pointnya gitu.
Misalnya Venus nih awal tahun 3 tahun pertama B aja. Tahun keempat baru tipping point. Naik dan naiknya nggak bisa berhenti kayak gitu loh. Nah menurut gue setiap gue pelajarin brand-brand besar, contohnya misalnya Apple, Starbucks, itu tuh baru tipping point di saat udah 25 tahun berdiri. Baru tipping point dan sampai hari ini kayak gitu loh. Nah menurut gue kita nggak pernah tahu, jadi jangan pernah iri, jangan pernah udah kecil hati dulu, karena ada temen yang lain yang baru setahun, bahkan mungkin belum setahun udah tipping point. Udah tinggi banget, udah gede banget, belum tentu dia dapat tipping point lagi. Kayak gitu, karena gue lihat ada satu temen gue juga, ya kan, tinggalnya juga nggak jauh dari gue, itu dia baru setahun bangun bisnis dan langsung tipping point. Langsung tipping point, cabangnya udah ada belasan di Jakarta nih, di Jakarta sekitar Jabodetabek, gede banget. Dan tapi itu berapa tahun lalu, sampai sekarang udah nggak ada lagi tipping point. Jadi udah dia akan berhenti di situ, stuck. Gue nggak ngerti kenapa ya, tapi gue liat kayak ya udah dia nggak kembangin lagi, dia nggak ini lagi. Dan untuk dia bilang susah. Itu bisnis apa? Bisnisnya itu kuliner atau jasa. Oh jasa. Bisnis jasa. Dan itu dia agak susah untuk growth lagi kata dia. Dan gue juga nggak ngerti kenapa. Ya gue cuma tahu bahwa setiap orang tuh punya tipping point. Jadi jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah menyerah sih. Intinya lu terus aja lakuin sampai akhirnya lu dapet tipping point itu dan boom. Berjuang, nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya. Jangan mau buru-buru. Kalau orang bilang kebelet kaya, nah gitu ya. Jangan mau buru-buru, jangan mau kebelet kaya. Kebelet kawin? Kebelet kawin boleh. Pakai Venus. Ini itu aja sih teman-teman. Dan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Terus berusaha. Gitu. Mulai aja lah, mulai. Bro. Gak usah banyak mikir. Pokoknya semua nggak ada yang instan. Mau bagaimanapun caranya. Oh sama satu lagi kok. Satu lagi. Kebanyakan anak zaman sekarang nih yang gue lihat ya. Itu mereka mau berbisnis karena bisnis itu keren. Nah, mungkin di lain sesi ya kita bisa cerita gila, atau mungkin lu bisa undang orang-orang yang lebih hebat lagi, lebih ini lagi, bahwa ternyata banyak banget masa struggling gitu. Kayak bisnis tuh gila banget struggle-nya. Kalau misalnya lu kerja, paling apa sih lu marahin segala macam, ya kan? Paling jelek lu dipecat, habis itu nyari tempat kerja lagi. Nah, pertanyaan gua gimana kalau lu di bisnis ya, tiba-tiba lu punya utang gede, lu harus bayar karyawan lu, ya kan, lu harus bayar kebutuhan hidup lu, dan lu harus makan juga. Nah, itu lebih gila lagi gitu loh. Pusing, Bro. Jadi lebih pressure-nya gede banget. Jadi buat teman-teman itu Ferguson. Jangan, maksudnya bukan artinya jangan berbisnis ya, tapi kalian harus bener-bener lihat ke dalam diri. Kalau gua tuh nature-nya apa gitu. Kalau lu bukan entrepreneur atau kayaknya gue nggak bisa gini, ya udah. Kalau memang lu mau berbisnis, ya ajak orang untuk menjadi partner bisnis lu gitu. Jangan sendiri, jangan ini. Tapi kalau memang lu merasa itu bisnis itu cuma kayaknya gue mau jadi pembisnis karena gue mau keren aja gitu. Ya mendingan lu jangan gitu. Karena lu akan di tengah jalan itu berat banget gitu anginnya. Iya, benar. Tiap orang nature-nya gitu. Beda-beda. Itu tiap orang nature-nya beda gitu. Luar biasa sekali. Begitu sih. Baiklah, adik gua. Terima kasih. Sudah jam berapa ini ya? Sudah jam berapa ini? Jam 12 malam. Mantap. Kita syuting tengah malam loh. Thank you banget. Thank you, Ko. Sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Untuk ngobrol-ngobrol di sini. Terima kasih juga. Semoga bermanfaat teman-teman. Betul sekali. Jangan lupa klik tombol subscribe. Itu dong, ceritanya lu, closingnya lu lah. Jangan, gue udah gak bisa. Udah gak bisa? Udah lupa itu berapa tahun lalu ya? Udah lupa. Pokoknya klik tombol subscribe aja lah. Pokoknya, I think that's all. Itu semuanya, thank you banget. Semoga bisa menginspirasi kalian. Dan jangan lupa guys, kalau kalian suka sama video ini, kalian subscribe, like, ada pertanyaan mengenai papaku, share juga. Iya, bagikan ke teman-teman kalian. Iya, siapa tahu ya mau lihat muka-muka ganteng kita ini yang gak seberapa ini ya kan gitu. Share, komen, apain kek, pokoknya gitu ya, bantu-bantu ya. Adi, once again, thank you. Thank you Adi semuanya. Kesempatan, bye-bye. Thank you guys, dadah.